membantu kalibrasi emosi. Oh, Karena gini. Dulur, ini ada kalimat baru, kalibrasi puisi. Emosi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Pembahasan puisi yang Dalam. ini kalau teman-teman ada di sini Rasanya itu masuk ke dalam. Iya, Po. merebus ning jero. Padahal aku ora. Enggak, tapi saya bertanya-tanya. Ini kan puisi menurut saya itu, menurutku ya, puisi kan pendek ini. Yap. Tapi maksudnya peristiwa batin apa ya yang dialami oleh Sapardi Djoko Damono? Kok bisa membuat puisi yang seperti itu? Nah, kita bahas puisi hari ini. Kita kulik bagaimana Mas Arif kok bisa bagus membaca puisinya. Ini banyak yang tanya, Bung, seperti Iya. itu. Kok bisa baca puisi, kok bisa enak itu loh. Itu latihannya gimana? Nah. Ya dari mulai mungkin nanti Mas Arif akan menjelaskan. Ya, Tapi nanti. sebelum Mas Arif menjelaskan bagaimana membaca puisi yang baik, penghayatannya baik, saya perkenalkan dulu. Ya. Mas Arif ini siapa? Mas Sabto. Siapa? Kenal ke? Dengan kecolongan sih kalau kenal ke mending ya toh. Bukan siapa-siapa ternyata. Sedulur semuanya, malam hari ini kita ngobrol dengan Mas Arif Rahmanto namanya. Dia seorang pembaca puisi, seorang pendongeng, penulis naskah dongeng, juga seorang guru, ya. Apa meneh Mas? Wah banget apa iso. Mas Arif prestasinya Tukang juga pijet. tukang pijet juga tuh. Ora. Tak Kira dikira. tukang pijet sekarang. Aku ingin mencintaimu. Pijet private dia. Ya. Hanya khusus Ya, siapa yang ya. dipijat khusus, nggak boleh Oke. ada pesanan. Tetap romantis ya, romantis. Iya, Jadi iya. apakah kehidupan seorang pembaca puisi itu juga romantis seperti Iya, puisi-puisi iya. yang dibacakan? Oh Mas Arif? iya, ngerayunya nggak puisi. Asik. Neng udah jadi istrinya, nggak pernah dibacakan puisi. Iki masalah iki ya. Aduh. Tapi iki terus ning dapur iki pas klunting-klunting. Ayo misalnya gini. Puisi. Dek, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Seperti kompor kepada panci. Yang menjadikannya gosong. Nah, dulu iya waktu ngerayu kan masih Waktu angan-angan. masih pacaran. Nah, jadi masih indah-indah ya. Kalau udah jadi suami istri itu puisinya udah menjelma dalam kehidupan. Ngeles Tadi ya. ngeles. Tapi akhirnya jadi pendek, Bang. Dik, yuk. Masih yuk masak Nah, bareng, iya, yuk aku nyuci ngomong bareng dapur. gitu, yuk bersih-bersih, Iya, iya. ya kayak gitu. Itu tapi puisi yang paling indah ya, Mbak. ini agak private. Istrinya Mas Arif itu merasa kapusan atau apa ya? Dibohongi nggak? Maksudnya waktu pacaran kan romantis banget. Romantis ya. banget. Dia berbunga-bunga gitu. Ah. Sampai kalau dalam sekali datang itu dibawakan puisi gitu. Jadi waktu pengantinnya itu dikumpulkan jadi satu antologi puisi. Jadi itu souvenir pengantinan iya, saya iya, itu. iya. Itu setiap saya datang ke kosnya itu mesti bawa sepucuk puisi dan bunga melati gitu. Ya, Kasih indah kan. banget. Ternyata dikumpulkan. Nah, waktu apa namanya? Nikahan itu dibukukan jadi sebuah antologi puisi. Mbak Sanda dibojo nih. Ya ora ya tetap romantis. Tanya istri saya kalau Tapi nggak merasa dibohongi ya? Maksudnya Oh, enggak. nggak menyesal atau gitu mempunyai seorang. itu nggak tanyakan ke saya, tanyakan ke yang Enggak barangkali bersangkutan. pernah. Nanti tanya ya, Pak ya. Bisa komen di bawah ini.
Bahaya juga ya pembaca puisi ya, karena kemampuannya dalam mengolah suara sehingga suaranya itu bisa menjadi syahdu, menjadi romantis, itu bahaya. Makanya sekarang ditumpulkan. Kalau nggak ditumpulkan bahaya. Itu dia. Harus ditumpulkan. Tapi gini Mas Arif, mungkin gayeng ya, maksudnya obrolan kita malam hari ini kan gayeng. Temanya apa, Bu? Tema kita malam hari ini? Kita bedah tuntas puisi, sekaligus trik-triknya supaya teman-teman kalau mengikuti lomba baca puisi itu bisa juara. Bisa juara. Nah, persoalannya gini, kenapa kok kita buka rahasia semua ini? Ya kan? Harusnya kan ini rahasia hanya untuk murid-murid. Berarti kalau udah dibuka udah nggak rahasia. Kalau dibuka, nah tujuannya bagus ini. Jadi ini hanya orang-orang tertentu yang mengetahui ini. Jadi karena nek dudu kancane rat kandhani. Nah, ini kan mergo kanca. Dan yang akan dikasih tahu adalah subscriber yang ada. Subscriber memadamkan api subscribe gitu. Subscribe. Ya. Harus Jadi, padam itu. Kenapa rahasia kita buka? Supaya kompetisi puisi itu jauh lebih menarik, Bu. Betul. Jadi nggak cuma orang-orang itu saja. Sekolah-sekolah itu saja. Akhirnya jadi variatif nantinya. Nah, akhirnya variatif, terus kompetitif dan pertandingan. Perlombaan ya. Perlombaannya jadi lebih menarik ketimbang wah engkau sing menang cuma itu saja. Kalau sekolah ya paling sekolah itu. Betul, sehingga perlombaan baca puisi jadi tidak menarik. Kalau sekarang kita buka semua orang tahu. Nah, yang menang nih. Kalau dulu kan belum tahu rahasia nih orang-orang nih. Yo Wangun menang, pantas menang karena yang lain nggak tahu rahasianya. Atau kalau misalnya saya menang nih. Musuh saya nggak tahu apa-apa, saya nggak merasa bangga gitu loh. Tapi ketika semua orang tahu rahasianya, lomba baca puisi menjadi menarik karena kompetitif itu tadi, sehingga perlombaan menjadi lebih gayeng gitu kan. Nah, jadi sekarang mestinya Mas Arif punya rahasianya. Pastinya karena beliau ini, juara 1 Selekda itu daerah ya. Tahun berapa Mas Arif ya itu ya? Kalau selektanya 98 Yogyakarta ya. Mewakili Yogyakarta di tingkat nasional waktu itu di Surabaya kan ya. Peksinas 5 Surabaya. Peksinas 5 Surabaya antar mahasiswa itu Mas Arif ini juara 1. Wah, saya nonton waktu itu bacanya wah gila. Juri itu nggak bisa ngomong semua, plaster dan kemudian. Padahal saat itu saya radang tenggorokan. Padahal malamnya radang tenggorokan nggak bisa ngomong. Radang tenggorokan gara-gara latihan. Latihan terlalu capek mungkin. Ini juga artinya seorang pembaca puisi itu juga tidak sama instan. Dengan makanya kalau di komunitas kita ya ada istilah atlet baca puisi. Nah, kenapa atlet? Karena memang latihannya seperti orang olahraga. Bener-bener fisik. Betul. Bahkan sampai radang tenggorokan, bahkan mungkin sampai keluar darah ya. Iya benar. Dan pas malam di saat paginya mau mau baca puisi, suara saya hilang. Jadi suaranya udah saya mau mundur itu, udah sampai malamnya udah mengajukan pengunduran diri itu ke panitia tapi ditolak. Terus akhirnya keluar suara. Ada rahasia. Kita tahu rahasianya. Oke, kita mulai aja buka-bukaan rahasia daripada dari tadi kita ngomong rahasia kan dibuka nanti sampai akhir ngomong rahasia. Engko mebel jebul wong masak itu. Rahasia masak itu micin akhirnya. Oke. Iya. Oke, Mas Arif. Siap. Kita mulai aja nih. Siap. Jadi dibuka dulu. Kita di mana ini? Di channel kita? Oh iya, channel kita masih tetap di area smoking. Salah. Smoking area. Oke. Tetap stay tune ya. Stay tune lembur ya. Serius tapi ora santai. Santai tapi ora serius. Tidak serius. Oke. Itu slogan kita ya. Iya. Oke, kita langsung aja nih daripada subscriber atau netizen ini nunggu-nunggu rahasianya apa. Kita akan kupas satu persatu. Oke, Mas Arif. Jadi, seorang pembaca puisi. Wah, ini mulai serius iki. Wah, ngombe sih, Bung. Wah, sak takon ngombe entek iki. Jadi, apa saja yang perlu dilatih oleh seorang pembaca puisi? Apa saja? Jadi fisik dulu lah, fisiknya yang harus disiapkan apa sih? Kalau dari dasar sampai ke jadi dari seorang pembaca. Latihannya apa saja? Ini
ilmunya 1 semester. Jadi ini ini artinya bisa dilakukan oleh seorang anak-anak, remaja maupun dewasa. Semuanya bisa melakukan. Yang jelas gini, jangan pernah berpikir bahwa seorang pembaca puisi itu bisa baca puisi secara instan. Satu malam belajar baca puisi, besok pagi pentas gitu ya Pak Mene. Nggak bisa lomba nggak gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Akan sangat sulit. Kecuali memang sudah benar-benar dia expert di bidangnya ya. Iya. Gitu. Atau dia memang sudah sering membaca puisi yang dilombakan itu. Nah, itu sudah mengenal puisinya terlebih dahulu, tidak masalah. Gitu. Saya pun ketika tiba-tiba di sebuah hajatan gitu terus kemudian hajatan. Maksudnya dalam sebuah perkumpulan. Gitu. Tak pikir ada orang hajatan juga mantenan. Mantenan diminta baca puisi juga pernah saya. Nah, kalau didadak gitu saya biasanya nggak mau. Kenapa? Gitu. Karena butuh persiapan. Saya harus mengenal dulu audiensnya, harus mengenal dulu ini untuk apa, harus mengenal dulu puisi yang akan dibacakan apa. Karena acara itu menentukan puisi yang akan dibacakan. Betul. Kalau ternyata acaranya adalah ulang tahun kok saya baca puisi tentang kematian yang atau sedih, puisi gitu, politis yang politik mari kita hancurkan tirani kan rapas ya. Maka dari itu harus nggak ada yang instan. Jadi ada latihan dasarnya yang jelas. Apa latihan dasarnya? Latihan dasarnya itu modal awal seorang baca puisi adalah vokal. Dan vokal itu bisa didapatkan dari semuanya dasar baik vokal dan selanjutnya nanti didapatkan dari olah pernafasan kita. Jadi pertama kita harus belajar olah nafas. Jadi bagaimana nafas kita ini kita manage gitu ya. Ketika dia masuk ke hidung, mengalir ke kerongkongan ya. Kemudian turun ke dada, terus ini dia ada 3 jenis pernafasan kan, pernafasan dada, diafragma dan perut. Nah, yang kita pakai ini pernafasan perut dan diafragma, bukan pernafasan dada. Nah, ini kebanyakan dari kita karena kita biasa bernafas begini ya. Maka baca puisinya juga menggunakan ini. Nah, susah sekali nanti ketika kita akan berekspresi, sangat terganggu. Nah, jadi karena menegang ya, menegang. Akhirnya ya. Betul. Karena ini menahan nafas ya di sini ya. Betul. Bedanya ketika pernafasan diafragma atau perut itu kan di sini yang menahan. Sedangkan ini ke atas ini tetap rileks ya. Tetap harus sehingga kita akan berekspresi apapun, melakukan apapun tidak kaku. Gesturnya tetap jadi orang Nah, ini bedanya. Kalau sampai tapi ada ya. Ada. Seperti hidungnya 2 meter. Orang yang droplet ya. Droplet ya. Itu ada. Jadi karena dia menggunakan pernafasan dada, mau kok geraknya gitu mah medeni uang tuh gue. Biarpun itu bisa disebut gaya sebenarnya. Tapi soal rileks itu harus rileks tetap dengan pernapasan yang betul dan ininya harus dilatih ya. Rileks lah. Rileks itu karena dihasilkan oleh olah nafas yang benar. Nah, itu olah nafas pertama. Setelah olah nafasnya betul, kemudian kita harus mengolah vokal kita. Pembaca puisi nggak mungkin olah vokalnya itu melempem gitu ya. Jadi vokalnya benar-benar harus lantang, artikulasinya jelas, kemudian nadanya juga enak didengar. Soal gitu. Artikulasi itu apa, Mas Arif? Artikulasi mungkin teman-teman untuk melatih artikulasi supaya jelas itu dengan latihan olah vokal. Latihan olah vokal. Ya, jadi olah vokal itu dari nafas itu, kemudian kita mengucapkan vokal-vokal yang ada gitu. Juga untuk melatih pemanasan pita suara kita juga supaya tidak darah itu tadi. Betul. Radang. Itu saja saya sudah menggunakan pernafasan yang betul karena mungkin intens saat itu. Saya belajar itu sekitar 3 bulan untuk membaca 3 buah puisi. 3 buah puisi persiapan 3 bulan. 3 bulan dan itu tiap malam, pagi, sore dan malam. Malam tuh biasanya sampai jam 1 gitu saya latihan sendirian waktu itu. Tapi akhirnya jeglek gitu. Dan puisi itu tak baca ya, saya baca itu ya hampir dalam sehari ya 50 kali ke atas. Sehingga, berarti ya saya 1000-an kali ya? Ya, lebih. Jadi tujuannya biar nyantol betul di sini. Biar puisi itu menjadi milik saya. Nah, karena puisi itu yang menulis orang lain ya, bukan saya yang menulis. Karena dalam lomba biasanya sudah ditentukan puisinya ini. Maka nah ini langkah berikutnya nih setelah kita olah vokal. Kemudian olah ekspresi. Nah, ekspresi ini
Kalau ingin instannya adalah ingin instannya kita langsung memahami puisinya. Puisi yang kita terima itu kita harus pahami apa maksud penulis-penulis ini. Nah, kalau studi sastranya itu dia harus mengenal ekstrinsik-intrinsiknya sebenarnya. Tapi nggak harus sampai ke sana, nggak apa-apa sih. Kita kontekskan. Konteks aja, kita lihat puisi ini kita dengan pemahaman kita. Betul. Kecuali kalau benar-benar bingung karena ada yang benar abstrak Puisi-puisi Sutarji itu ya, kan dia benar-benar kata-kata yang merdeka. Nah itu kita bisa mainkan di situ. Nah setelah kita sudah miliki nih puisi itu menjadi milik kita, nah kita bisa pasti hafal ya Mas. Nah ini hafal, kata hafal ini bisa jadi jebakan sebenarnya. Karena hafal itu kadang kemudian dihafal per kata per kalimat dihafalkan. Itu salah kalau mulainya dari hafal. Jadi mulainya dari paham. Paham. Nah ini paham. Bagi teman-teman yang dulunya suka baca puisi dan menghafalkan naskah puisinya, teksnya, itu ternyata malah kebalik gitu loh. Dipahami dulu. Nah. Jadi gini, tadi itu ada, saya ulangi nih supaya nanti bertingkat teman-teman. Jadi ada latihan dasar, latihan pernapasan, kemudian latihan vokal itu meliputi artikulasi, ya kan? Artikulasi itu alat-alat produksi suara ya. Jadi ada konsonan, ada vokal A, I, U, E, O, kemudian B, C, itu harus benar-benar di posisi yang pas begitu ya, Mas. Diproduksi dengan benar. Diproduksi dengan benar karena ada bibir, ada ini harus diproduksi supaya jelas. Karena audien bisa paham ya. Jarak kita dengan audien dengan juri kalau lomba ya. Nah, kalau lomba apalagi biasanya nggak pakai mic. Dilarang pakai mic. Ada beberapa juri yang inginnya nggak pakai mic, jadi suara murni. Natural gitu ya. Nah itu soal vokal itu kan kita kalau ngelihat nih para pembaca puisi kan suaranya gede-gede. Terus apakah seorang pembaca puisi itu suaranya harus seperti itu? Maksudnya digantung-gantung. Misalnya aku kan suaraku cempreng. Boleh nggak aku ngaku cempreng gue? Cemprengnya. Vokal Jadi, yang bagaimana? Pada dasarnya baca puisi dan juga pementasan panggung yang lain itu bukan keras atau tidaknya, tapi volume. Apa ya? Bedanya volume dengan emosi ya. Kalau emosi itu kalau emosinya keras tuh kayak marah, kemudian apa lagi ya? Pokoknya marah gitu ya, marah terus protes. Nah itu kan emosinya yang tinggi. Tapi kalau ini itu volumenya tinggi. Volume itu kayak kalau kita nyetel radio. Nah, kalau saya berkata tidak bisa, itu kan volume segini. Kalau tak gedein tidak bisa. Gedein lagi tidak bisa. Gedein lagi tidak bisa. Tidak berubah ekspresinya. Bukan berarti berubah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu mungkin berubah itu. Perubahannya volume dan berubah emosinya. Kalau ada yang gitu, radionya mesti radio emosional. Nah itu sih, emosional FM. Oh, gede kan sana sih. Ya loh. Radio emosional itu. Oke, nah itu soal ya. Jadi terjebak di situ. Jadi banyak pembaca puisi, satu terjebak pada menghafal, yang kedua terjebak pada volume suara. Volume suara itu bukan volume emosi. Ngejar biar nyampe ke juri, ternyata malah kesana malah teriak. Nah, padahal puisinya harusnya tetap aku ingin mencintaimu. Wah. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kan medeni banget. Medeni ya. Rasa mencintai. Sing diwaca puisi, aku tak golek liyane Mas. Ora rasa cinta aku ngono cinta ngono kuwi. Nah, itu terbawa. Padahal oke, kita mau mengeraskan vokalnya tetap aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ini jadi volumenya gede. Jadi penghayatannya pas, tapi volumenya besar. Volume. Itu perlu latihan. Ke juri tadi. Iya, kita perlu latihan yang keras itu tadi ya. Olah nafas, artikulasi. Fisik pasti lah ya. Fisiknya lari-lari, olahraga. Iya. Jadi fisik namanya olah tubuh itu ya. Olah tubuh itu harus karena apa? Karena itu juga mempengaruhi nafas kita. Jadi kan kunci awalnya nafas nih. Nah, kalau nafasnya menggeh-menggeh itu mengganggu sekali konsentrasi. Kehabisan nafas di tengah-tengah. Kemudian putus-putus juga mungkin stamina ya. Karena membaca puisi itu perlu power yang gede. Kalau stamina kita nggak bagus, ngedrop lah, ya kan. Otomatis akan mempengaruhi power suara kita. Suaranya akan lemah juga ketika stamina kita. Konsentrasi juga berkurang. Pun dalam sebuah pembacaan puisi mungkin kalau dilakukan itu nggak lebih dari 10 menit ya? Nggak ada, 3 menit paling. Nah, 3 menit sampai 5 menit. Tapi ternyata itu butuh power yang besar, energi yang besar. Benar. Jadi
baca puisi 3 menit dengan acting setengah jam gitu, kadang berat baca puisi 3 menit ya, karena emosinya itu sangat padat. Kalau puisi itu emosinya memang sangat padat. Dan itu ketika kalau saya ketika baca puisi itu ya saya benar-benar sudah menjadi si puisi itu, sehingga benar-benar power itu keluar benar. Setelah baca ya lemes rasanya itu. Nah, ini Mas Arif. Jadi dalam pembacaan puisi kan punya gaya ya. Yap. Setiap orang kan gaya beda-beda. Mas Uyun, saya, jenengan itu kan punya gayanya masing-masing, dan itu nggak bisa dicolong itu kan. Oh iki Uyun iki. Itu gimana Mas? Maksudnya untuk menemukan, aku gayanya kudu ngene atau gayanya kudu, atau setiap lomba karena jurinya kadang ganti-ganti gitu ya, atau saya menunjukkan karena jurinya itu aku harus begini gayanya atau begini, gimana Mas? Oh ya, ini untuk lomba ya, bukan performa lomba. Kalau untuk lomba, kalau saya prinsipnya tetap saya akan menjadi diri saya sendiri. Artinya ciri khas saya tetap saya bawa. Jurinya siapapun, karena begini, harus diketahui nih teman-teman semuanya, bahwa memang selera juri itu berbeda-beda. Nah, sastra itu ketika dinilai memang jadi jadi sulit, karena juri itu beda-beda. Ada juri yang berprinsip bahwa puisi itu harus begini, nggak boleh ada dialognya umpamanya gitu. Padahal puisi Rendra mungkin ada dialognya gitu ya. Nah, ada yang meskipun dialog tetap dibaca keras seperti baca puisi gitu ya. Ada mengalun. Nah, ada juga yang membatasi sekali. Tidak bisa, ini teatrikalisasi. Ini baca puisi. Nah, gitu ada yang membatasi juga sangat ketat. Ya macam-macam juri. Tapi kalau saya prinsipnya adalah saya menunjukkan performance saya, penghayatan saya terhadap puisi itu dan menyampaikan kepada audiens dengan pemahaman puisi itu, kemudian pemahaman ini tersampai ke audiens. Nah, ketika sudah tersampai ke audiens sah. Saya tidak akan memandang si juri tersebut gitu ya. Jadi pemahaman itu kunci ya, pemahaman dan pemahaman yang bagaimana yang itu bisa dinikmati, karena gini, kalau saya SD dulu kan puisi itu kan asam manis asam gelugur. Ketika asam beriang-riang. Karena adanya seperti itu. Asam manis asam gelugur. Ketika asam beriang-riang. Masih ada. Dulu sekarang masih ada. Baca puisi seperti anak SMA perguruan tinggi ada. Jadi kalau sampai waktuku, ku mau seorang pun merayu. Masih ada. Tidak juga kau, dan ada juri yang suka kayak gitu. Ada ya? Oke. Jadi tapi sebentar, sah nggak sih? Boleh nggak sih? Ya itu kalau untuk lomba tergantung jurinya. Artinya kembalinya ke pemahaman. Cuman gini, supaya Bapak Ibu atau teman-teman yang, karena gini Mas, saya atau semua orang ikut lomba pasti kan merasa paling apik. Ya toh? Iya kan? Nek ora apik mestine ra melu lomba toh. Jadi aku melu lomba, rumah aku apik, tapi kok kalah. Akhirnya kalau ibu-ibu atau bapak itu protes sama jurinya, kok anakku atau pesertanya sendiri, gimana nih kok saya bisa kalah? Saya kan pemahaman saya, penghayatan saya bagus. Gimana menemukan penghayatan yang pas? Karena itu pemahaman atau penghayatan itu tadi kan akhirnya akan memunculkan gestur, memunculkan nada, intonasi, gaya itu tadi. Jadi itu tadi kuncinya adalah pada ketika makna puisi yang ditulis oleh si penyair itu tersampaikan ke audiens dan audiens menikmati tampilan puisi kita. Nah, itu seharusnya memang sudah menang. Tapi bagaimana kita menentukan intonasi, nada sebuah puisi? Oke. Iya kan? Karena kan misalnya ada puisi nih, misalnya aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku. Nah, yang pas, nada yang pas itu bagaimana? Memilih nada yang pas untuk kita bacakan itu bagaimana? Iya, benar, Mas. Jadi baca puisi tidak seperti nyanyi ya. Tapi hampir juga mirip nyanyi. Nyanyi kan nadanya sudah ada. Apakah ada tangga nada yang enggak, ambil nada dasarnya kayak nyanyi sih. Tergantung kita ambil nada dasarnya. Tapi begini lagi, balik lagi, kalau ditanya terus bentuknya seperti apa? Nah, itu tergantung apresiasi masing-masing ya, pemahaman masing-masing orang. Nah, artinya ketika performan kita itu memang sudah enak dinikmati, kemudian
sampai pesannya paham si pendengar, ini tuh maksud dari puisi ini. Nah itu sudah pas itu dan cocok mestinya dan cocok mestinya sesuai betul dengan puisi nah itu gitu. Kalau prinsipnya kalau baca puisi itu wajar, jadi wajar aja nadanya wajar ya teman-teman, satu wajar, kemudian masuk akal tapi indah. Nah, indah ini sing rada angel. Lah indah iki tanggoku masalahnya. Aku yang duwe tangga jenenge Indah. Jadi soal indah itu memang masing-masing orang akhirnya berbeda ya. Tapi di situ titiknya. Kita sebagai pembaca puisi setidaknya harus menguasai banyak banyak pustaka atau library atau kosa nada. Ya kan? Maksudnya misalnya aku indah itu bisa dibaca aku misalnya. Terus aku. Nah, artinya kita harus punya banyak nada yang kita kuasai untuk mengekspresikan pemahaman kita terhadap puisi kan. Ya, itu di latihan dasar letaknya ada di olah sukma namanya. Olah sukma itu olah rasa ya. Olah rasa. Jadi kita setelah tadi ada olah nafas, olah vokal, olah tubuh, olah ekspresi, dan yang terakhir ini olah rasa. Nah, di olah rasa ini kita itu mengumpulkan referensi emosi ke dalam imajinasi kita. Jadi ketika suatu saat saya menemukan sebuah kalimat yang punya begini, di bank referensi saya itu udah muncul, ini segini nih. Nadanya begini. Nadanya otomatis, jadi nada jangan dicari. Nah, kalau teman-teman itu mencari nada, maka dia akan teknik ke struktur nanti. Jadi pas ini nanti naik ya, pas ini ditandai turun ya. Nah itu nggak dapat, nggak dapat teknis. Ya. Tapi artinya bahwa itu kemampuan dasar yang harus dikuasai adalah kita memiliki pengalaman estetik terhadap nada itu. Kemudian nanti itu secara otomatis saja. Artinya bukan orang yang nggak tahu apa-apa terus otomatis nggak bisa keluar juga. Bisa. Kalau boleh nggak sih Mas, kemudian ditandai. Kalau puisi itu kan ada beberapa bait gitu. Ada beberapa bait. Umpama ini bait pertama nanti emosinya sekian, bait kedua sekian atau dikasih keterangan gitu. Boleh, tapi itu bukan kemudian didiktekan. Jadi saya ngelatih. Nah ini paragraf pertama ini naik nih. Ini nadanya naik nih, coba naik. Tapi naiknya nggak diterangkan, kenapa naik gitu. Kenapa ini klimaks gitu. Jadi nah ini harus dengan diskusi. Jadi ketika latihan, meskipun saya ngelatih anak SD, tak ajak diskusi anak itu. Kira-kira gimana rasamu ketika baca ini? Ketika melihat tak seorang kan merayu, kira-kira gimana? Ya tegas ini tegas. Oke, kalau tegas seberapa tegasnya? Nah baru dia temukan, segini. Nah dia baru tandai. Nah gitu boleh sih. Sing masalah sing ranti rasa ya. Dibius mati rasa. Ya itu kan ada latihan olah rasa. Olah rasa seperti apa? Ya itu banyak hal sih, banyak hal. Ya, akhirnya latihan dasarnya mirip teater juga. Iya, sama. Jadi semua pemanggungan baik itu puisi, teater, dongeng aja, itu tetap teknik dasarnya. Tetap teater dulu ya. Itu. Oke, jadi puisi ini sangat kompleks ya, walaupun kita baca cuma satu lembar, tapi ternyata penguasaan yang harus kita miliki banyak hal. Mungkin Mas Arif bisa mencontohkan mamanya. Kadang ada begini Mas, saya pernah nonton bahwa karena yang dibawakan itu puisi Rendra, puisi Rendra dia seolah-olah menjadi Rendra dia. Dia Rendra. Bahkan ada yang kemudian membaca puisi itu dia bawa setting. Ada yang bawa setting. Iya, songgok jagung di kamar dia tuh bawa jagung. Iya, bawa jagung. Untung orang matahari. Ngengget serengenge. Oke. Ada. Gimana? Mungkin sebenarnya pakem atau tata cara membaca puisi itu gimana? Karena kan ada orang yang membaca puisi itu dengan gimana Mas? Jadi karena gini, membaca itu kan berarti ada objek yang dibaca ya. Nah itu syaratnya. Syaratnya tetap harus nampak membaca. Meskipun sudah hafal, meskipun sudah memahami, sudah memiliki itu, tetap dibawa naskahnya harus teks ya. Terus yang membedakan antara membaca puisi dan teatrikalisasi puisi adalah kelengkapan di dalam panggung. Jadi kalau itu sudah menghadirkan properti, sudah menghadirkan setting, nah itu larinya ke teatrikal itu. Kemudian kita merespon masing-masing setting gitu, masing-masing properti kita respon. Walaupun itu bagus. Bagus nih Pak.
segelas kopi. Tapi diminum juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Langsung diminum. Ngawur. Umpamanya gitu, ini contoh bro. Harus nyontoh ya, Mas. Iya contoh, dia bahasa setting nih. Ini bahasa setting, ini udah teatrikal. Artinya gini, ketika walaupun mungkin performnya bagus, tetapi bagusnya itu kan karena didukung properti ya. Enggak juga, Padahal malah jelek. Iya, enggak maksudnya gini. Dalam lomba mungkin dengan membawa properti itu performnya jadi bagus. Tetapi kan secara penilaian juri, loh bagus karena dibantu properti. Yang ingin aku nilai adalah kamu baca puisi, bukan kamu berteatrikal. Kan? Jadi itu sudah dicoret. Sudah dicoret ya. Karena ini lombanya lomba baca puisi, bukan lomba teatrikalisasi puisi. Kemudian yang kedua, selain baca membawa naskah itu, kemudian tidak juga properti yang berlebih. Kemudian ini tidak boleh salah dalam membaca kata-kata di dalam puisi tersebut. Naskahnya harus persis. Umpama kebalik, harusnya bait kedua dibaca bait ketiga. Kayak ini kan tadi yang aku ingin mencintaimu kan hampir sama ya. Yang bait pertama dibaca aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan awan kepada hujan yang menjadikannya abu. Lah kan keliru. Keliru toh. Aku yang selatan. Awan kepada hujan kok abu. Cuman saya pernah dimenangkan nomor 2 gara-gara salah. Cangkir saya katakan gelas. Oh, padahal itu cangkir. Yang namanya cangkir sama gelas itu kekancan wis. Nek dimenangke gara-gara jurine koncoku. Oh, gitu. Jadi sih sekarang cah kayak kita desa orang ngerti cangkir karo gelas. Tapi itu enggak, itu mesti fatal itu. Iya, fatal. Bisa jadi juga ketika teman-teman ikut lomba, kemudian dapat teks, itu teks harus diteliti lagi ya? Iya. Mungkin kalau panitianya salah ketik. Ya. Harus sama antara naskah yang dibawa dengan naskah yang dibawa oleh juri. Oke. Nah, gitu harus disamakan. Jadi memang ketat. Awalnya di technical meeting gitu harus cocokkan dulu benar-benar ini benar nggak, atau ada yang bawa referensi bukan ini yang di buku ini seperti ini. Nah ini kemudian semua dibetulkan. Catat, technical meeting harus datang. Itu penting karena lomba ada loh ya. Pasti ada. Kalau lomba pasti ada technical meeting. Kalau nggak ada panitianya nggak ngerti. Kata meskipun itu sinonim gitu ya. Tadi gelas dan cangkir, kemudian adalah dan iyalah itu tetap salah itu salah. Nah itu nggak bisa ditolerir. Jadi kesalahan maknanya jadinya sama ya, tapi karena sudah beda. Oh ini puisi itu kan karena sudah diksi ini sudah benar-benar disaring oleh si penyair itu, benar-benar dipilih oleh penyair itu, jadi nggak boleh diganti. Kita tidak bisa memilih lagi. Kemudian yang kedua tidak boleh menambah. Meskipun hanya dengan ekspresi, umpamanya. Kemudian saya bersenandung namanya. Nah tidak boleh. Baru saya membaca mamanya. Oh gitu. Ada yang membatasi juri itu nggak memperbolehkan, tapi ada yang memperbolehkan kalau hanya sekedar senandung ya. Kalau senandung ada yang memperbolehkan, ada yang enggak ya. Ada yang enggak. Ada yang di depan itu dengan teknik muncul diperbolehkan, tapi ada yang sama sekali alergi. Ya. Saya pernah mencoba dua-duanya dan ada juri yang sangat alergi langsung coret. Ketika saya datang langsung atau saya baca judulnya di belakang. Umpamanya aku karya Khairil Anwar. Terus saya jalan itu ya. Nah, itu ada juga yang nggak mau. Jadi maunya tetap di depan, hormat, baca, kemudian baca. Ada. Saya itu malah pernah, Mas. Jadi kalau pas ikut itu mau masuk gedungnya aja udah dicoret saya. Karena teriak. Kegedean awak. Jadi teman-teman harus paham betul jurinya itu karakternya bagaimana. Dan caranya untuk memahami karakter juri salah satunya nonton juri itu kalau baca puisi. Nah, bisa. Nah, ya kan? Juri sayangnya nek juri rata maca puisi. Masalah. Nah, ini panitia nih sing nganu yang tapi ada memang karena dia pengamat sastra ya. Pengamat sastra dia nggak pernah baca puisi. Tapi si pengamat sastra ini lebih nganu biasanya. Dia lebih cair, artinya lebih karakter lebih bisa menerima lah dengan berbagai gaya. Ketimbang juri itu pembaca puisi. Karena dia punya pasti ngukur sendiri dia pokoknya sih mendekati gayanya pasti dia lebih senang ya. Jadi lomba yang bagus itu mengakomodir banyak tipe, artinya menghadirkan juri-juri yang berbeda karakter ya. Misalnya dari pengamat, dari pembaca puisi sendiri, terus kemudian dari itu komplit sehingga berbagai karakter ada kemungkinan peluang untuk memenangi lomba itu. Jangan tiga-tiganya pembaca puisi. Kalau tiga-tiga pembaca puisi nanti juri gelut di ruang juri kan. Karena dia punya aku menurut kape gitu karena ada gayanya masing-masing. Umpamanya gini Mas.
kalau kemudian saya berlatih nih, sudah berlatih, saya sudah ikut lomba, kemudian saya juara ini, seperti arahan Mas Arif tadi seperti itu. Terus kalau saya sudah juara gitu, terus harus ngopo, maksudnya setelah itu terus piye dengan kebisaan saya itu loh. Oke, wes banyak piala gitu ya. Piala juara ngopo gitu. Oke. Kami sekedar dipajang atau mungkin bisa dikembangkan pada bidang Tapi lain. mungkin kemampuan membaca puisi itu kan latihannya banyak. Jadi latihan fisik, latihan napas, latihan itu kepercayaan diri, kemudian nada-nada kita juga menguasai. Nah, kemampuan-kemampuan itu bermanfaat nggak di kehidupan keseharian? Makanya, jadi latihan-latihan tadi itu setelah juara terus, saya pasti juara mamanya. Lah itu bisa dikembangkan ke arah apa aja gitu. Ya banyak hal. Jadi sebenarnya baca puisi kan pertama ya jelas itu melatih kepercayaan diri dan diri kita. Nah, orang yang percaya diri mesti ketika dia berada di depan audiens, dia bisa mempengaruhi audiens. Apalagi dia punya referensi kata-kata puitis yang tentu ketika dia orasi akan berbeda dengan orasi orang yang tak pernah baca puisi. Atau ketika katakan di dunia bisnis dia dia menarget seseorang dalam bisnisnya, promosi bisnisnya, promosi barang misalnya. Itu akan beda. Tidak harus menjadi sales loh ya. Nah, maksudnya promosi barang malah terus pinter gitu, itu malah lebih pinter sales. Itu lebih pinter sales itu. Tapi kan secara intonasi akan berbeda. Akan lebih berkelas, bisa lebih memilih ya. Mamanya audiens, oh ini kelasnya audiens, saya harus ngomong dengan nada sekian, dengan mamanya begitu ya. Iya, betul. Jadi menjadi latihan membaca puisi itu bagus untuk anak-anak. Untuk menumbuhkan kepercayaan diri, memperkaya intonasi, memperkaya diksi, kosakata, mana yang bagus, mana yang enggak, dan membantu kalibrasi emosi. Karena gini, dulur, ini ada kalimat baru, kalibrasi puisi. Emosi. Kalibrasi emosi. Ada anak-anak sekarang itu gagal mengkalibrasikan emosi dia. Jadi ketika ada peristiwa ini gitu menimpa diri saya, itu apa sih yang saya rasakan dan ekspresi itu apa? Ekspresinya geseh. Nah, geseh antara peristiwa dan respon. Geseh. Nah, ketika geseh itu maka terjadi sesuatu di dalam diri anak. Mungkin dia marah, mungkin dia jadi hiperaktif, mungkin jadi emosional, temperamental, eksplosif emosinya. Gitu. Karena dia nggak bisa mengekspresikan emosinya. Loh, ternyata, serem ya. Berarti penting nih. Berarti penting. Jadi dulur semuanya harus belajar baca puisi, ya toh? Nah, ternyata kembangannya bisa banyak tuh. Nah, di era pandemi ini ketika banyak anak-anak di rumah, mungkin kan pelajaran-pelajaran dari sekolah yang daring itu kan selesai deh. Jam 10 sudah selesai. Itu selebihnya mungkin bisa belajar seperti tadi ya, baca puisi. Dan sekarang media lebih terbuka sih. Artinya saya harapkan juga teman-teman semuanya yang menonton ini tidak hanya menunjukkan latihan puisinya itu hanya untuk lomba saja gitu. Banyak hal. Ketika kita baca puisi itu sebenarnya kita belajar juga ini di dalam puisi itu kan banyak makna-makna yang dalam perenungan, nasihat-nasihat juga bagi diri kita. Kemudian kita yang jelas kita jadi sensitif dalam kepekaan, peka kita terhadap sosial, lingkungan sekitar gitu. Kemudian juga pergaulan kita jadi bagus karena kita kita sering-sering mengapresiasi sebuah puisi, membacakannya, mengekspresikannya gitu. Dongeng yang sekarang digeluti Mas Arif itu apakah kemudian tetap melibatkan kemampuan baca puisi tadi? Iya. Jadi gini. Beda ya, bukan beda tapi terasakan gitu ketika seorang pendongeng, saya sekarang kan dongeng yang pernah dulunya baca puisi terus kayak yang tidak. Mesti diksi-diksi yang disampaikan juga puitis gitu ketika menerangkan suasana gitu. Pagi hari burung-burung berkicau. Kalau kemudian itu bercerita ya, mendongeng tadi seolah-olah menggambarkan pagi itu menjadi lebih menarik ya. Kalau lebih karena pilihan-pilihan kata, nadanya segala macam. Tapi Bung, ada nih Bung. Kita berhenti sejenak. Kita break dulu ya. Jadi Mas Arif kan jenenge? Pengalamannya sudah. Juara lomba baca puisi di mana-mana. Lagi pernah nggak Mas Arif diureni sama beberapa
pembaca puisi sing nasional ini? Ada pernah waktu itu yang nasional ya. Waktu itu tahun 2004. 2004 kalau nggak 2004 2005 lah itu sekitar. Itu ada sayembara baca puisi guru tingkat nasional. Jurinya itu Sutarji Kalsumbahri. Langsung itu jurinya. Kemudian ini Yose Rizal Manua. Nah, itu membaca puisi internasional katanya ya. Iya. Kemudian Agus R. Sarjono dan yang almarhum tuh Agus siapa satunya. Dan itu gini, setelah sayembara itu diadakan gitu nggak selesai begitu saja, tapi ada juga coachingnya itu. Coaching ada langsung dengan beliau. Langsung dengan beliau. Juga Putu Wijaya tidak jadi juri tapi dia jadi pemateri waktu itu. Oke. Apa aja Mas Arif yang disampaikan waktu itu oleh para penulis sohor sastra? Jadi ya banyak pertanyaan dari peserta sih. Bagaimana bedanya antara teatrikalisasi dan baca puisi gitu. Jadi karena waktu itu kebetulan saya membacakan sebuah puisi karya Rendra yang berjudul apa sih itu yang Joko Pandan itu Atmokarpo. Balada terbunuhnya Atmokarpo. Itu kan dialogis sekali ya. Nah, itu saya ekspresikan dengan dialog gitu ya. Atmokarpo si itu apa pokoknya ada dialognya di situ, saya lupa agak. Nah, itu ada dialognya. Nah, beberapa karena saya menang waktu itu ya, beberapa peserta protes nih. Protes kok kayak gitu bisa menang, kan itu teatrikalisasi gitu. Jadi seputar itu ya persoalannya ya. Bagaimana membaca puisi yang aslinya kipi ya. Di situ masih karena ada yang mengetatkan katanya ketika puisi kok didialogkan itu masuk teatrikalisasi. Tapi saat itu entah kenapa mungkin tidak dianggap sebagai teatrikalisasi. Karena kalau menurut saya sih, tadi sudah saya sampaikan, teatrikalisasi ketika menghadirkan kelengkapan selain baca puisi, ada properti, ada setting. Nah, itu teatrikalisasi itu dia. Kemudian dia udah merespon itu teatrikalisasi. Tapi kalau sebatas dia mengekspresikan puisinya karena ekspresinya memang harus dialog. Itu ya masih baca puisi. Karena puisinya juga ada seperti dialog gitu ya. Nah, saat itu Sutarji yang saya waktu itu baca puisi Perjalanan Kubur. Karya Sutarji dan Sutarji ada di situ. Terus saya sebentar, kalau saya baca puisi Bang Tarji seperti ini teatrikalisasi bukan? Gitu saya langsung gitu kan. Tanya seperti itu. Terus saya coba baca, gitu. Saya baca. Nah, bacanya kalau itu Perjalanan Kubur kan agak teatrikal ya, saya pakai gerak gitu. Memang teatrikal tapi tetap baca itu. Tapi Perjalanan Kubur, luka ngucap dalam badan, ya gitu. Saya begini-gini, gitu. Terus selesai gitu, sudah sih. Kakak gini nggak apa-apa nih. Gitu dia. Kakak ini nggak apa-apa ini. Nah. Terus Sutarji ada menunjukkan referensi membaca yang lain? Tapi saya bacanya lain gitu dia. Ini juga boleh kayak gini nggak apa-apa, ini baca puisi bagus. Ternikmati kan, dinikmati semua. Iya, bagus ini. Terus saya dapat buku Sutarji itu terus ditandatangani beliau. Ya, ini dapat buku terus. Tapi kalau saya bacanya lain. Sutarji menunjukkan cara membaca. Tapi dia tidak menyalahkan yang saya baca dan juga dia menunjukkan hanya sebagai referensi. Jadi boleh ternyata seperti itu. Jadi interpretasi bebas, yang penting pas gitu ya. Yang penting tersampaikan maksud dari puisi itu kepada audiens gitu. Dan tidak berlebih, tidak menghadirkan properti, tidak menghadirkan setting gitu. Karena yang dinilai adalah membaca puisi. Bukan kemudian ditambahkan gerak secukupnya, maksudnya untuk menguatkan pembacaan itu nggak masalah. Oke, dulur, saya kira cukup ya untuk obrolan hari ini. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Mas Arif. Semoga sedulur-sedulur semua. Kalau mau mendengarkan contoh-contoh pembacaan puisi saya ada di SoundCloud saya, soundcloud.com/arifrahmanto. Di sana ada puisi-puisi saya yang saya bukan puisi-puisi saya, puisi-puisi sastrawan yang saya bacakan. Nanti ada di deskripsi saya kasih linknya. Jadi teman-teman yang ingin lebih detail lagi bagaimana membaca puisi versi Mas Arif Rahmanto, bisa nanti klik langsung ke SoundCloud-nya. Di sana ada karya-karya Mas Arif membaca puisi karya sastrawan Indonesia. Sip, oke sedulur.
Sampai di sini dulu ketemuan kita hari ini. Sampai di sini dulu kita ulangi, Bung. Sampai di sini. Oke, sedulur. Sampai di sini dulu ketemuan kita hari ini. Ya gitu. kan? Ketemu lagi di episode smoking area selanjutnya. Oke. Selamat apa, Bu? Ayo, sokeng ngono lah. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih. Aduh. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Makasih ya.